Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang mediator Pengadilan Agama Tangerang. Memperkenalkan diri, saya Henry, mediator yang ditunjuk dalam perkara nomor 3831 Pengadilan Agama Tangerang. Oke, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, saya ingin mencoba memediasikan pada perkara tersebut. Mohon saya ingin mencoba, boleh sebelumnya saya absen dulu ya dengan Ibu Dinda ya. Ibu Dinda sebagai penggugat, mana Ibu Dinda? Ibu Dinda, tergugat Bapak Reza. Ya, betul Pak. Bapak Reza. Dan Ibu siapa namanya? Ibu Dava, Ibu Dava sebagai apa di sini? sebagai rekan kerja Bapak Reza. Bapak Reza. Mohon maaf Ibu, karena mediasi ini sifatnya tertutup, cuman hanya para pihak penggugat dan tergugat, tanpa mengulangi rasa hormat ke saya. Mohon Ibu untuk tunggu di luar ya Bu ya. Iya. Ya. Ibu Dinda sebagai penggugat di sini, Ibu mengajukan gugatan cerai pada suami Ibu. Kenapa Ibu menggugat cerai suami Ibu? Pada suami Ibu masih muda, gagah, tampan. Nggak sayang Ibu kehilangan suami Ibu? Tidak. Kenapa? Karena saya di KDRT, Pak. KDRT jenis apa itu maksudnya? Ya kasar, Kasar, memukul gitu. dari fisik maupun mental saya. Udah berapa lama Ibu diberlakukan KDRT dengan suami Ibu? Hampir 1 tahun. Sampai 1 tahun. Apa sih kira-kira bisa mengakibatkan suami Ibu melakukan KDRT kepada Ibu? Biasanya awalnya saya nggak tahu Pak. Hmm. Jadi yang saya tahu itu beliau ini menyiapkan kerja Oh pihak wanita lain, ada wanita lain. semenjak dari situ Pak. Oke. Terus apa yang Ibu inginkan dari ya oke lah, kita mediasi ini kan ingin menyelesaikan masalah ya, kita duduk bersama. Apa sih, apakah Ibu udah bulat untuk melakukan menjalankan perceraian ini atau bagaimana? Sudah Pak. Sudah bulat. Ada yang Ibu ingin sampaikan? Sudah Bapak soal rumah melihat mukanya juga. Oke. Pak, tadi kita sama-sama dengar apa yang diceritakan Ibu. Apakah benar Bapak melakukan suatu KDRT dengan alasan ya kenapa Bapak melakukan suatu KDRT? Betul, saya melakukan KDRT terhadap istri saya. Tapi dengan alasan saya tidak senang karena saya sering dituduh selingkuh dengan rekan kerja saya sendiri. Oh, Nggak dituduh itu kan benar. Nggak ada bukti aja Pak. Buktinya apa kalau saya selingkuh itu bagaimana buktinya? oke Ibu bentar. Kalau boleh tahu rekan kerja Bapak kenal di mana? Ya di tempat kerja. Kantor. Bapak sering komunikasi ketemu dengan rekan kerja? Sering. Oke. Kenapa Bapak bisa hilang? Ya karena kan itu tidak dibenarkan Pak. Kalau misalnya melakukan suatu KDRT Pak. Emosi Pak. Dasar manusiawi. Punya kehilapan. Susah dibendung karena saya juga kesal. Sering dituduh terus-menerus Pak. Ibu, saya mau tanya, Ibu menuduh Bapak sebagai adanya selingkuh. Gitu. Kalau boleh tahu apa buktinya Ibu? Waktu itu saya pernah lihat chatannya Pak. Cacatannya. Tapi belum semua saya baca itu ketahuan sudah dihapus langsung dihapus. Oke. Oke, Bapak. Iya. Kita sama-sama dengar, udah tahu permasalahan dengan permasalahan sebenarnya. Dengan kejadian ini, apakah Bapak mengakui atau menyesali perbuatan ini? Saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan.
Terus apa harapan Bapak depannya? Harapan saya pernikahan yang saya lakukan dengan saudari Linda ini, saya ingin terus sampai akhir hayat nanti, tidak ada Di sini saya lihat ada anak perempuan berumur 2 tahun ya, hasil perkawinan bapak dan ibu ya, ya, menghasilkan satu anak perempuan. Sekarang nih, coba bayangkan bapak dan ibu, jika memang ini ibu punya keinginan cerai dan benar-benar dikabulkan dan realisasi, apakah nggak kasihan, nggak sayang, nggak berpikir bagaimana nanti ke depan masa depan anak itu sendiri? Sekarang saya mau tanya sama Bapak, kasihan tidak dengan anak Bapak itu sendiri? kasihan Pak. Dengan perbuatan Bapak melakukan suatu KDRT kepada istri Bapak, apa Bapak menyesal? Saya sangat menyesal. Bu, saya mau tanya, kalau Bapak menyesal, apakah Ibu ingin memaafkan? Tidak, Pak. Ibu nggak kasihan dengan anak Ibu? Bisa saya juga Pak ngurusnya sendiri. Oke, saya di sini sebagai mediator cuma ingin mencoba memediasikan dengan sama-sama kita berpikir panjang bagaimana kalau kita memutuskan sesuatu dengan secara emosi itu biasanya hasilnya tidak baik. Coba Bapak dan Ibu renungkan lagi dengan keadaan dan kondisi yang sudah ada ini dan memikirkan anak, apakah yakin Ibu dan Bapak ingin berpisah? Saya kabar. Saya sudah trauma Pak. Kalau misalnya Bapak tidak ingin, berjanji tidak ingin melakukan perbuatan karir lagi, Berjanji dengan dasar apa? Benar-benar atau enggak? Betul Pak. Saya akan berubah dengan melakukan kira-kira. Bapak bisa dengan janji itu? Bisa. Bapak bisa buat perjanjian tulis? Bisa. Bagaimana Ibu? Oke Bapak, sekarang saya mau dengar harapan Bapak, keinginan Bapak dengan kejadian ini. Apa yang Bapak harapkan? Harapan saya pernikahan kami berdua terus lanjut sampai akhir hayat nanti, tidak ada KDRT yang tidak ada perselingkuhan. Karena kami ada tanggungan seorang putri yang masih berumur 2 tahun, itu tanggung jawab besar pada saya. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu atas penyesalan Bapak yang telah melakukan KDRT terhadap Ibu? Apakah Ibu mau memaafkan dengan syarat? Dengan syarat oret-oretnya Pak. Oret-oretan masuk di surat perjanjian. Oke, kan enak ya kan? Jadi kita sepakat Bapak dan Ibu untuk berdamai, dengan catatan Bapak tidak akan mengulangi lagi karya terhadap Ibu dan tidak melakukan selingkuh atas dugaan wanita idaman lain. Seperti itu. Ibu Bapak sepakat? Sangat sepakat. Oke, saya akan membuatkan perjanjian perdamaian dan saya akan berikan kepada hakim pemeriksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.